Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Bersyukur pada Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa kembali untuk beribadah, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya minta Bapak Ibu untuk kita men-silentkan handphone kita masing-masing, supaya ibadah kita pada pagi hari ini hanya terfokus pada Tuhan saja ya Bapak Ibu. Ya, saya minta sekali lagi Bapak Ibu untuk kita men-silentkan handphone kita masing-masing, supaya ibadah kita hanya terfokus pada Tuhan. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara undang untuk bangkit berdiri. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Puji Tuhan. Dengan hati yang penuh semangat, dengan hati yang penuh sukacita, kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Puji Tuhan. Ku mau puji Bapak Ibu, ibadah ini dilandaskan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Nats pembuka pada pagi hari ini kita ambil dari Nehemia pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Nehemia pasal 9 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu, dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het,
tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu, karena engkau benar. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Mari sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Lebih Kasihimu, Oh Tuhanku. Dengan hati yang datang di hadapan Tuhan, kita nyanyikan lagu ini, Lebih Kasihimu. Lebih kasihimu, ya Tuhanku. Inilah doaku, oh dengarlah janjiku padamu. Lebih kasihimu, ya Tuhanku. Oh dengarlah. Baik, dua wanita saja. Bersama-sama, inilah doaku. Inilah doaku, kamu kasihiku, ya Tuhanku. Oh dengarlah. Musik memainkan lagu ini. Mari dengan hati yang bersungguh kita datang di hadapan. Baik, tiga pria saja. Tibalah ajalku, kan ku pergi. Ku tetap bernyanyi, berkatilah. Bersama-sama selamanya aku. Selamanya aku mau mengasihimu, ya Tuhanku. Oh dengarlah. Mari kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Mari masing-masing kita datang di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa yang telah kita perbuat. Mungkin dosa kita telah melukai hati sesama kita, ataupun dosa kita telah melukai hati Tuhan, sehingga Tuhan berduka atas dosa-dosa kita. Mari saya kasih waktu pada Bapak Ibu sekalian untuk kita datang di hadapan Tuhan, mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami bisa kembali Tuhan untuk beribadah, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan pada kami, manusia yang berdosa Tuhan. Tuhan, kami sadar Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap langkah kami Tuhan, tidak pernah hentinya kami berbuat dosa Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami mengaku setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami atas segala pelanggaran dan dosa kami. Terima kasih atas penebusan Kristus yang secara cuma-cuma diberikan kepada kami Tuhan. Darahnya dicurahkan untuk menebus dosa kami. Darahnya sehingga kami bisa disucikan daripada dosa Tuhan. Sebenarnya Tuhan, kami tidak layak untuk mendapat keselamatan di dalam Kristus.
tapi Engkau melayakan kami menjadi anak-Mu Tuhan. Sehingga sekarang Tuhan kami bersyukur kami menjadi anak-anak terang. Terima kasih Tuhan, kiranya kami bisa menghargai pengorbanan dan penebusan Kristus di kayu salib Tuhan, di dalam setiap langkah kehidupan kami. Roh Kudus yang memampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Pakai kami untuk kami senantiasa menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Roma pasal 8 ayat yang ke-17, kita akan membacakannya bersama-sama ya. 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dapat memberikan salam damai satu kepada yang lain. Sambil tetap berdiri, kita sebentar lagi akan masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya setelah habis ini saya persilakan untuk persembahan pujian ya, Kak Dorcas dan temannya. Nanti habis pujiannya. Kita akan menyanyikan lagu Ku Percaya Pada Yesus. Dari Kak Dorcas dan temannya. Saya persilakan. Betapa kita tidak bersyukur.
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, sesaat lagi kami mau mendengar pemberitaan firman-Mu. Engkau berbicaralah kepada kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus, tolong setiap kami akan mendengar, berikan kami pencerahan, sehingga kami bisa mengerti apa yang kami dengar, dan kami pun juga dimampukan untuk melakukan firman itu dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan buka bersama-sama Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 17 saya akan bacakan untuk kita mendengarkannya bersama-sama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar firman dan yang melakukan firman itu dalam hidup kita. Haleluya. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Tadi subuh masih hujan ya, sehingga bagi yang tua-tua, yang sudah lansia, ketika hujan mulai pikir, hari ini mau datang ibadah ke gereja enggak? Tapi puji Tuhan, menjelang 1 jam sebelum ibadah kita mulai, hujannya pun reda, sehingga kita mendapat kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama beribadah di rumah Tuhan, khususnya bagi yang sudah lansia. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita renungkan bersama-sama berbicara tentang janji yang tergenapi.
dalam perjalanan hidup yang telah kita jalani sampai hari ini, pasti kita pernah mengucapkan berbagai janji, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Ataupun kita pernah mendengar orang lain yang berjanji, mengucapkan janji pada diri kita sendiri. Dan hal ini biasa dilakukan mulai dari anak-anak sampai yang berusia lanjut. Contohnya seperti apa? Kalau kita yang punya anak yang masih kecil, anak-anak kita itu suka nggak mengucapkan janji kepada kita sebagai orang tua? Ketika dia melakukan kesalahan, lalu kita tegur, kita marahi dia, lalu dijanji enggak, janji mah, saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Itu dia ucapkan. Kemudian ketika kita selesai dalam pendidikan di sekolah, lalu di wisuda, siswa itu ketika ada di wisuda, biasanya juga mengucapkan janji, betul kan? Kemudian ketika yang akan diwisuda sebagai seorang mahasiswa, diwisuda sebagai seorang sarjana, ada nggak mengucapkan janji sarjana? Ada. Ya. Janji-janji yang kita ikrarkan di hadapan orang-orang. Kemudian ketika kita mencari pasangan hidup, lalu menikah, waktu diberkati, mengucapkan janji nikah nggak? Ada nggak mengucapkan janji nikah? Siapa di sini yang nggak mengucapin janji nikah waktu pemberkatan? Nggak ada. Ya, pasti ketika kita akan diberkati di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan, kita mengikrarkan janji nikah itu. Dan bersyukur ada gereja-gereja tertentu, kadang-kadang janji nikah itu harus dihafal. Ya, tapi ada juga yang enak, tinggal dibaca. Kira-kira kita maunya yang mana modelnya? Saya tanya ke Pak Luki ya. Pak Luki waktu pemberkatan nikah, janji nikahnya dihafal atau dibaca biasa? Dibaca ya. Lebih gampang ingat atau lebih mudah lupa? Gitu loh. Saya sempat berpikir, saya dulu waktu pemberkatan nikah cuma bacain, nggak dihafalin. Saya sempat berpikir yang anak-anak yang masih muda disuruh menghafal, waduh, kalau grogi di depan pendeta, di depan jemaat mengucapkan janji nikah salah lagi. Itu risikonya besar. Ya, jadi ketika seorang itu mau menikah pun dia mengucapkan janji nikah. Di sini yang masih muda, yang mempersiapkan pernikahan, mulai dari sekarang mulai belajar hafalin, ya, supaya nanti waktu pemberkatan nggak jadi masalah lagi. Kemudian ketika seseorang itu akan menjabat menjadi seorang pejabat negara, dia juga mengucapkan janji seorang pejabat. Waktu melaksanakan kampanye pun nanti sesaat lagi tahun depan, 2 tahun lagi ya, 2024, itu akan diadakan pilpres dan juga pilkada serentak. Nah, nanti para calon-calon kandidat yang akan ikut di dalam pemilihan, dia akan menyampaikan dalam kampanyenya janji-janji yang akan dia lakukan kalau dia terpilih nanti menjadi seorang pejabat. Itu hal yang biasa. Apalagi kalau kita berjumpa dengan orang yang berhutang uang. Pernah nggak ketemu sama orang yang mau berhutang uang? Pernah? Perhatikan orang yang mau datang kepada kita mau hutang uang. Waktu dia berhutang, dia mengucapkan juga janji kepada orang yang akan mengutangi dia. Janjinya apa kira-kira? Saya akan bayar hutangnya. Saya minta waktu 1 bulan, saya akan bayar. Kalau bisa saya kasih tambahan sedikit buat. Itu janji-janji yang seringkali dilontarkan. Tapi persoalannya adalah apakah janji-janji yang telah kita ucapkan tersebut kita genapi, kita tepati. Mengucapkan janji itu perkara yang mudah, gampang. Tapi yang menjadi persoalan kesusahan bagi kita, ketika janji itu mau kita genapi, mau kita tepati, itu yang susah. Sebagian besar janji yang seringkali kita ikrarkan, yang seringkali kita ucapkan, janji yang begitu mudah untuk kita ingkari dan kita langgar dengan berbagai macam alasan yang kita lontarkan. Dan sekarang ini
sedang cukup viral beberapa waktu yang lalu. Ketika seorang itu mengucapkan janji, lalu ada diakhiri dengan kalimat di belakang. Bisa kalimat ini dia ucapkan dengan kata-kata ataupun dalam hati. Kira-kira kalimat apa yang dia ucapkan di akhir dari janji itu? Kira-kira kalimat apa? Misalnya ya, janji nikah. Aku akan berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan untuk aku setia. Baik dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan sehat ataupun sakit, dalam keadaan punya anak atau tidak punya anak, dalam keadaan ini dan itu. Tapi dalam hati dia bilang apa? Tapi bohong. Itu yang seringkali ada dalam hati kita. Oke, bisa kita katakan berbagai janji-janji muluk. Kita perhatikan ketika masa-masa kampanye, begitu muluk-muluknya janji-janji itu. Tapi ujung-ujungnya kalimat terakhir, tapi bohong. Ini jadi persoalan. Nah, hal ini berbeda sekali dengan Tuhan yang berjanji. Apa yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya, pasti Dia genapi. Dalam Nehemia pasal 9 ayat 8, ini mengungkapkan tentang janji Tuhan yang Dia ucapkan buat Abraham. Bagaimana Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan kepada keturunan Abraham itu tanah menjadi tanah milik buat keturunannya, dan janji ini akan Tuhan genapi. Dan apa yang dikatakan dalam Nehemia pasal 9 ayat 8 ini, betul apa yang Tuhan janjikan itu Dia genapi buat Tuhan. Dan waktu penggenapan janji itu makan waktu yang panjang. Dari masa Abraham terus sampai nanti Ishak, Yakub dan keturunannya, sampai pada masa Yosua, janji itu digenapi. Mereka memperoleh apa yang Tuhan janjikan, tanah milik pusaka itu. Nah, pembacaan Alkitab hari ini yang tadi sudah dibacakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Ini juga berisi janji yang Kristus nyatakan buat murid-muridnya pada masa itu. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang Yesus janjikan buat orang-orang yang percaya. Disebutkan di dalam ayat yang ke-16, Yesus berjanji bahwa Dia akan minta kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran yang akan menyertai mereka selama-lamanya, dan Roh kebenaran itu akan diam di dalam mereka. Hari Kamis yang lalu kita sudah merayakan hari kenaikan Kristus ke surga. Sebelum Dia terangkat ke surga, Dia berjanji bahwa murid-muridnya tidak akan ditinggalkan seorang diri sebagai yatim piatu di tengah-tengah dunia ini. Tapi Dia akan minta kepada Bapa, Dia berjanji akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan mengutus seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, yang akan menyertai setiap murid-murid Tuhan ini dan diam di dalam mereka untuk mereka menjalani tugas-tugas pelayanan panggilan mereka sebagai seorang murid Kristus. Ini janji Tuhan. Dan ketika Kristus berjanji, janjinya itu iya dan amin. Kita kalau mengucapkan janji, seringkali bukan iya dan amin. Seringkali janji itu janji-janji yang gampang kita ingkari. Tapi ketika Kristus berjanji, janji itu Dia pasti akan genapi. Gereja, beberapa gereja tertentu dalam masa-masa penantian dari apa yang Kristus janjikan ini, biasanya diadakan ibadah penghayatan iman Pentakosta. Kita di GKI Agape tidak melaksanakan itu, ya. Tapi beberapa gereja GKI melaksanakan itu. Jadi selama 10 malam mereka berkumpul bersama-sama menghayati kembali iman Pentakosta itu. Dan di dalam masa-masa itulah mereka merenungkan, jemaat merenungkan kembali akan setiap apa yang Kristus telah janjikan, dan pada waktunya nanti, pada minggu depan, kita akan merayakan
hari penggenapan janji, yaitu hari Pentakosta. Ya, minggu depan kita akan masuk hari Pentakosta. Itu hari penggenapan di mana janji Kristus ini digenapi. Bahkan dalam berita anugerah yang tadi sudah dibacakan juga, Roma 8 ayat 17. Rasul Tuhan itu Rasul Paulus mengingatkan dalam suratnya di dalam Roma 8 ayat 17 bahwa kita juga berhak untuk menerima janji-janji Allah lainnya yang tertulis dalam Alkitab. Kalau kita membaca di dalam Alkitab kita, wah, berisi penuh janji-janji Allah kepada umatnya. Pernah kita baca Alkitab ini? Pernah nggak kita baca? Jadi kalau kita baca apa yang tertulis dalam Alkitab berisi janji-janji Allah kepada umatnya, orang-orang yang percaya. Dan Paulus ingatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu akan dimiliki, akan dinikmati oleh orang-orang yang percaya itu sendiri. Kita seringkali ketika menantikan dan berharap janji itu digenapi, apa yang dikatakan terrealisasi dalam hidup kita, kita seringkali kurang memperhatikan apa yang menjadi syarat dan ketentuan. Sekarang ini kita sedang mengalami masa-masa yang sulit untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga murah, betul ya? Harganya melonjak tinggi. Misalnya suatu kali kita dari Kilamlar Timas mau keluar, mau ke Jakarta, lalu kita lihat sebuah spanduk tertempel di Hypermart. Harga minyak goreng 2 liter dengan harga Rp25.000. Tapi ada bintang kecil di sana. Waktu dari kejauhan kita lihat tulisan 25.000 untuk 2 liter minyak goreng, senang nggak kita lihat? Wah, senangnya luar biasa ya. Mungkin kita telepon kepada ibu yang lain, harga minyak goreng 25.000 loh, 2 liter. Waktu ibu-ibu yang mendengar kabar seperti itu, senang nggak? Wah, senang banget. Sekarang harganya kan 40 lebih ya. Tapi kalau dilihat 25.000 per 2 liter, senangnya luar biasa. Wah, kita begitu bergairah untuk segera pergi ke Hypermart, membeli dan memborong minyak goreng ini. Padahal kita lupa ada bintang kecilnya di sana. Jadi kita pergi ke Hypermart, kita mulai cari-cari minyak goreng, kita kumpulkan banyak puluhan. Waktu sampai di kasir, apa yang terjadi? Kasirnya bilang, ibu beli minyak goreng banyak banget. Iya dong, harganya murah 25.000. Oh, sabar Bu. Ibu perhatikan nggak bintang kecil yang ada? Enggak. Coba perhatikan. Baca di bintang kecil. Apa di sana? Syarat dan ketentuan berlaku, syaratnya harus belanja dulu 500.000. Sekarang ibu belanjanya berapa? Belum 100.000. Berarti kalau demikian, satu bungkus minyak goreng 2 liter harganya berapa jadinya? Ikut harga normal. Terus kalau ibu pun mau beli, udah belanja 500.000, cuma maksimal satu orang satu bungkus minyak goreng. Kira-kira malu nggak kita urusan desa? Kita udah ngotot nih. Saya sudah baca spanduk itu seperti ini harganya, tapi kita lupa ada bintang kecil di sana, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, kita dalam hidup ini seringkali juga menuntut hal yang demikian. Ketika kita membaca janji-janji Tuhan di dalam Alkitab itu, kita tuntut Tuhan, mana janjimu buatku? Mana realisasinya janjimu itu buatku? Aku tidak alami itu. Nah, hari ini kita akan belajar, lihat sama-sama bagaimana cara seorang itu mendapatkan janji Allah ini. Di dalam Yohanes pasal 14 ini, waktu Kristus berjanji untuk minta kepada Bapa memberikan penolong yang lain buat kehidupan murid-murid Kristus, mulai didahului dengan ayat sebelumnya, ayat 15. Coba kita lihat apa yang dikatakan ayat 15 ini.
perikop ini kan dimulai dengan sebuah judul, Yesus menjanjikan penghibur di sana. Ya. Terus dimulai dengan ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lalu Kristus akan memberikan janji ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa. Persyaratannya kita lihat. Jadi persyaratannya jikalau kamu mengasihi aku dan kamu akan menuruti segala perintahku. Kasih kita kepada Kristus, kepada Yesus bukan hanya berupa kata-kata yang manis dan indah, tetapi melalui sebuah tindakan. Bagi kita yang hari ini hadir, yang sudah menikah, sering gak kita mendengar janji-janji diucapkan oleh pasangan hidup kita? Senang gak waktu mendengar janji-janji itu? Misalnya suaminya bilang, nanti istriku pulang dari gereja, kita mau pergi ke mall, mallnya SNS. Nanti aku akan berikan apapun yang engkau mau. Engkau silakan pilih, lihat barang yang engkau mau, aku akan berikan bagimu. Kira-kira waktu mendengar janji seperti itu senang ya? Senang ya? Tapi jangan cepat-cepat senang dulu. Harus lihat buktinya seperti apa. Lihat buktinya seperti apa. Kalau sekedar janji, kata-kata yang indah yang kita ucapkan, itu mudah untuk kita katakan. Tetapi yang menjadi suatu hal yang susah ketika kata-kata itu kita realisasikan melalui sebuah tindakan. Ketika kita punya anak ini katakan kepada orang tuanya, aku mengasihi orang tuaku. Kita jangan cepat-cepat begitu bangga atas ucapan kata-kata itu. Tapi kita mau lihat apa bukti bahwa engkau mengasihi aku sebagai orang tuamu. Dan Kristus katakan juga di dalam firman-Nya, jikalau kamu mengasihi aku, bukan hanya melalui kata-kata perkataan yang indah yang diucapkan. Kita mengasihi Kristus melalui apa? Kita menuruti segala perintah. Itulah wujud kasih kita. Jadi persyaratannya kalau kita mau mengalami janji Allah ini, kita mau hidup mengasihi Kristus dan menuruti perintah Kristus itu. Terus hal yang kedua dikatakan, seperti apa yang Rasul Paulus tadi ingatkan di dalam Roma 8 ayat 17, bahwa kita, kalau kita sebagai anak, kita juga akan memiliki, menikmati dan mewarisi janji-janji Allah itu sendiri. Tapi kita jangan lupa, janji-janji itu kita bisa miliki dan kita bisa nikmati dalam hidup kita kalau kita rela menderita bersama-sama dengan Kristus. Kita harus rela menderita bersama-sama dengan Kristus, maka kita berhak menerima janji-janji Allah. Jadi bukan hanya kita menuntut berkat, menuntut kesenangan dalam hidup kita ketika kita mengikut Kristus, tapi kita juga harus rela untuk mengalami penderitaan seperti Yesus telah mengalami itu semua. Kita anak Tuhan kadang-kala berpikirnya begitu luar biasa enak ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu semuanya berjalan dengan lancar. Lalu kita tuntut segala hal yang ditulis dalam Alkitab, janji-janji Allah, kita klaim bagaimana janji itu bisa terpenuhi dalam hidup saya. Dan kadang-kala kita begitu kecewa ketika dalam pengiringan kita mengikut akan Tuhan, kita mengalami berbagai macam keadaan yang sulit, berbagai macam penderitaan. Kita kadang-kadang kecewa kepada Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita belajar bersama-sama. Ketika firman Tuhan hari ini berbicara tentang janji yang tergenapi, bahwa Tuhan yang menyampaikan janji itu Allah yang setia pada janji.
tinggal kita sebagai orang yang mendengar janji Allah itu. Apakah kita sebagai umatnya setia kepada Tuhan yang menyampaikan janji? Dan penggenapan janji Allah buat umatnya bukanlah sesuatu yang instan dan mudah. Kita kadang-kadang menuntut janji itu, janji yang maunya cepat. Sama seperti ketika saya katakan tadi di awal, janji nikah yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Itu untuk di awal-awal, mudah nggak kita ucapkan? Aku akan mengasihi engkau baik dalam keadaan sehat ataupun sakit, dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan miskin ataupun kaya. Gampang nggak untuk awal-awal kita ucapkan itu? Gampang. Apalagi di awal-awal pernikahan, ya. Untuk 1 minggu pertama, 1 bulan pertama, 1 tahun pertama, itu kelihatannya mudah untuk kita katakan. Tapi ketika pernikahan itu berlangsung dalam waktu yang panjang, udah lewat 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, mudah nggak untuk lewati? Untuk merealisasikan janji yang kita ucapkan dalam janji nikah. Ketika kita harus mengalami berbagai macam krisis dalam pernikahan ini, ketika kita harus mengalami berbagai macam konflik dalam pernikahan itu, nggak mudah. Ya, nggak mudah. Dan inilah realita yang ada. Jadi hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan, janji yang tergenapi itu, kita katakan, wah puji Tuhan, saya memiliki Allah yang setia pada janjinya. Betul. Tinggal kembali persoalan kepada diri kita sendiri yang berhak menerima janji itu. Apakah kita telah hidup mengasihi Kristus dengan cara kita menuruti perintah? Apakah kita rela untuk hidup menjalaninya meskipun harus mengalami penderitaan demi penderitaan, untuk kita setia menjalani itu, untuk kita setia berjalan bersama dengan Tuhan. Penggenapan janji Allah buat umatnya, waktu penggenapan itu kadang-kadang bertolak belakang dengan waktu kita ketika kita menuntut janji itu tergenapi bagi hidup kita. Tuhan ketika dia berjanji kepada Abraham akan memberikan tanah sebagai milik pusaka buat keturunannya, itu memakan waktu berapa lama? Setahun? 2 tahun? Tidak. Berapa generasi? Dari Abraham, lalu Ishak, Yakub, dan keturunan dari Yakub. Sehingga nanti pada zaman Yosua, ketika mereka bisa masuk ke tanah perjanjian Kanaan, baru mereka bisa mendapatkan tanah Kanaan itu menjadi milik pusaka. Waktunya Tuhan. Terus bagaimana dengan kita? Kita menggenapi janji Allah itu menurut waktunya Tuhan. Waktu Tuhan dengan waktu kita kadang-kadang beda. Ya, beda. Tapi biarlah kita sebagai umat Tuhan kita katakan, Tuhan, aku mau menanti dengan sabar penggenapan janji buat hidupku. Aku kan nantikan itu dengan sabar. Bimbinglah aku untuk aku tetap bisa mengikuti dan taat kepada tuntunan itu. Sehingga ketika kita mengalami penggenapan janji Tuhan itu menjadi sesuatu yang indah buat kehidupan kita, dan kita katakan, aku bersyukur Tuhan, apa yang Kau janjikan buat hidupku itu adalah indah bagi hidup. Kalau kita mau buru-buru, mau dengan cara kita, justru itu tidak menjadi berkat buat hidup kita. Amin. Firman Tuhan, kita akan mengambil waktu teduh sesaat.
berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman rasuli pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita akan masuk dalam beberapa doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur diingatkan kembali melalui firman-Mu bahwa Engkau Allah yang berjanji, Allah yang setia akan janji-Mu itu, dan janji-Mu itu akan tergenapi. Dan ajar kepada kami sebagai umat-Mu yang mengamini agar setiap janji-janji Tuhan untuk kami sabar menanti penggenapan janji Allah dalam hidup kami. Ampuni kami kalau dalam hidup kami seringkali timbul ketidaksabaran dan kami melangkah menurut waktu dan kehendak kami sendiri, sehingga bukannya mendatangkan kebaikan bagi kami, tapi justru membawa keadaan yang mencelakakan kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami untuk kami setia, untuk kami bersabar menanti waktu penggenapan janji-Mu buat hidup kami. Janji Tuhan yang tergenapi itu akan membawa berkat besar buat hidup kami. Dan pada saat ini kami datang bersama-sama menyampaikan syafaat kami di hadapan Tuhan. Engkau kenal setiap jemaat-Mu yang hari ini hadir di rumah-Mu. Mereka yang hadir dengan berbagai macam pergumulan, berbagai macam kesulitan demi kesulitan dalam hidup yang mereka jalani. Baik untuk tubuh fisik mereka yang lemah, yang sedang sakit, yang ada, yang hadir hari ini, ataupun yang berhalangan hadir, yang ada di rumah, ataupun yang masih dirawat di rumah sakit. Tuhan, Kau kiranya beranugerah untuk menyatakan kuasa mujizat itu, sehingga yang lemah, yang sakit dalam nama Tuhan Yesus dipulihkan dan disembuhkan. Juga yang mengalami krisis dalam hubungan hidup berumah tangga, Tuhan Allah yang telah mempersatukan mereka dalam ikatan pernikahan dan Kristus sebagai kepala dalam rumah tangga itu, biarlah Tuhan kiranya menolong, memulihkan, dan juga membaharui kembali hubungan satu dengan yang lain. Biarlah kasih Kristus itu boleh tercurah, mengikat kembali hubungan yang sudah mulai jauh. Juga kami berdoa untuk relasi kami sebagai orang tua dengan anak. Tuhan kiranya juga akan menolong sehingga relasi itu pun boleh dipulihkan oleh Tuhan. Juga kami mendoakan untuk jemaat yang sekarang ini pun sedang bergumul buat kehidupan ekonomi dalam keluarga. Tuhan, Engkau Allah sumber dari segala berkat dan pertolongan. Kiranya Engkau juga akan menolong kami untuk kami bisa melihat celah-celah yang Tuhan bukakan, untuk kami bisa berusaha dan menjalankan pekerjaan dan usaha kami untuk mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan guna memenuhi kebutuhan hidup kami hari demi hari. Juga kami bersyukur untuk hidup kami bergereja di tempat ini. Kau tolong untuk masa depan dan pertumbuhan serta perkembangan gerejamu ini. Untuk kepengurusan yang telah dilantik pada hari Kamis yang lalu, Tuhan kiranya juga akan memperlengkapi sehingga apa yang akan kami kerjakan dalam tugas-tugas pelayanan itu boleh membuahkan hasil, mendatangkan dampak buat perkembangan gerejamu di tempat ini.
Juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya untuk perubahan iklim yang terjadi beberapa waktu terakhir ini, yang menimbulkan banyak bencana alam di berbagai tempat. Tuhan kiranya juga menolong pemerintah di dalam mengambil langkah-langkah yang bijak dan tepat untuk mengantisipasi dampak perubahan cuaca itu, dan juga untuk dampak dari bencana-bencana yang terjadi, sehingga masyarakat yang mengalami secara langsung akibat bencana-bencana alam dapat mendapatkan pertolongan untuk meringankan beban penderitaan mereka. Juga kami mau menyerahkan untuk pemerintahan yang sekarang ini yang akan mempersiapkan agenda-agenda besar nasional untuk tahun 2024, kiranya juga Tuhan akan menolong sehingga segala sesuatu boleh berjalan dengan baik, dan kami juga boleh mendapatkan pada akhirnya pemimpin bangsa yang baru yang akan melanjutkan kepemimpinan atas bangsa kami. Juga kami menyerahkan untuk penginjilan yang diadakan berbagai daerah di Indonesia. Biarlah setiap apa yang telah dijalankan dalam penginjilan itu boleh memenangkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau juga mendengar setiap doa-doa pribadi kami yang hari ini kami utarakan di hadapan-Mu. Engkau kiranya memberikan jawaban untuk apa yang sedang kami kumpulkan. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat kami yang pada pagi hari ini telah kami sampaikan di hadapan-Mu, dan kami akan menyempurnakan apa yang telah kami doakan dalam syafaat ini dengan doa yang Yesus telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan oleh Pendeta Sutoran, supaya firman itu bisa tertanam dalam hati kita, dan firman itu bisa kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan persembahan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal yang 116 ayat 17 sampai 18. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Untuk mengiringi lagu persembahan, kita akan menyanyikan lagu Bagi Yesus Tuhanku. Ku serahkan bagi Yesus. Ku serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki. Pikiran perbuatanku ku serahkan bagimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Musik saja. Bait 2, tanganku serah bagi Yesus. Tanganku serah bagi Yesus, tiap langkah hidupmu. Dan mataku pandang Yesus, mulutku memujimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Saya minta diakon Yesus untuk berdoa semua. Saya silakan bagi berdiri Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan
berikan kepada kami dalam kesempatan pagi hari ini. Biarlah Tuhan persembahan pada pagi hari ini ya Tuhan, kiranya Tuhan yang berberkat, Tuhan yang memberkati, dan tangan-tangan yang telah memberikan persembahan pada pagi hari ini, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka selanjutnya. Biarlah Tuhan persembahan ini dapat dikelola dengan baik untuk pembangunan gereja di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Sambil tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu pemutusan Kau Tak Kulupakan. Dan setelah itu pemutusan dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Sutopo. Tuhan berjanji, kau tak kulupakan. Tuhan berjanji, kau tak kulupakan. Siapakah gerangan yang menggoncangmu? Walau di lembah yang gelap gulita, akan dicerahkan oleh kasih-Nya. Kau tidak akan aku lupakan, bukan memimpimu, bukan menuntunmu. Kau tidak akan aku lupakan, bukan menolongmu dan menghiburmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Yencu Yesu citu te ernhui, husang ti te ceai, senling te kang tu, jing iwamen tung cai, chung jing se cetau yung yung yen yen. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan gerakan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Ibadah telah selesai. Saat duduk, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.